في الليالي كمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah fa idza salaha salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni bulan Hijjah atau bulan Zulhijjah, alhamdulillah kita semua dengan seluruh anggota keluarga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk menunaikan salat ibadah Idul Adha. Semoga dengan salat yang kita kerjakan tadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua ridhanya kelak yaumil qiyamah. Alhamdulillah, perlu diketahui secara bersama bahwasanya di dalam bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulhijjah memiliki dua makna. Yang pertama, Zul bermakna memiliki, sedangkan Al-Hijjah bermakna haji. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan Zulhijjah ini ibadah haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Oleh karenanya ibadah haji ini sangatlah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir, di mana ibadah haji ini merupakan ibadah yang tidak remeh, akan tetapi ibadah yang sangat dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu. Yang mampu dalam arti mampu ekonominya, mampu fisiknya, dan mampu pula keamanannya. Dengan bahasa lain, mampu secara ekonomi, dia memiliki rezeki yang mencukupi baik dirinya untuk berangkat ibadah haji maupun keluarga yang ditinggalkan. Mampu dalam hal fisik, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji harus dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun saat ini melarang bagi jamaah haji yang melebihi umur dari 60 tahun. Mudah-mudahan peraturan-peraturan berikutnya diubah oleh pemerintah dan kita bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Al-Mukarramah. Yang kedua, yang ketiga, yaitu mampu dalam keamanan. Keamanan dalam arti menjamin keselamatannya dari keberangkatan hingga pulangnya ke tanah kelahiran. Inilah yang dikatakan dengan orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Al-Mukarramah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah,
Dengan diwajibkannya ibadah haji ini perlu kita menelusuri firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sungguh padanya telah jelas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, salah satunya maqam Ibrahim. Dan barang siapa yang memasuki daerah tersebut maka akan selamatlah ia. Kewajiban ibadah haji merupakan ibadah yang wajib untuk dinaiki oleh orang yang mampu ke tanah suci atau ke Baitullah. Sungguh orang yang naik ke ibadah haji, jika mereka mengkufuri nikmat atau mengingkari perintah ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu hatta sekalipun semesta alam ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kadangkala kita menyadari bahwasanya dalam kehidupan ini banyak yang memiliki harta, orang yang kaya raya tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Kita melihat dengan sangat jelas ada yang kekayaannya tidak dikatakan orang yang kaya raya, akan tetapi dengan izin Allah mereka mampu menunaikan ibadah haji. Karena pada hakikatnya orang yang melaksanakan ibadah haji ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala semata. Panggilan yang dimana dalam diri kita ini kita tanamkan supaya kita bisa berangkat ke tanah suci Al-Mukarramah. Sekalipun harta kekayaan kita melimpah, akan tetapi kita tidak memiliki niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, maka panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan kita terima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya perlu kiranya di dalam diri kita ini memasang niat untuk kuat supaya bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di dalam pelaksanaan ibadah haji kita dapat menemukan beberapa hikmah di balik perjalanan tersebut atau simbol-simbol yang dapat kita petik sebagai ibrah pelajaran untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga dengan itu kita bisa memenuhi, termotivasi untuk bertekad niat melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, simbol yang pertama yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji adalah yakni tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ibadah haji datang dari penjuru dunia, dari orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, terdiri dari suku dan bangsa, ras dan lain hal sebagainya yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mereka semua hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tujuan mereka menunaikan ibadah haji yakni ke Baitullah, yakni rumah Allah. Itulah yang harus kita fahami, bahwa Baitullah, rumah Allah, artinya kita melaksanakan ibadah haji hanya tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Makna yang kedua yang dapat kita ambil yaitu adalah nilai kemanusiaan, di mana dalam hal orang yang melaksanakan ibadah haji, orang-orang tersebut memiliki pakaian yang sama. Seluruh laki maupun wanita diwanjurkan untuk memakai pakaian yang warna putih. Bahkan kita yang laki-laki disuruh untuk memakai 2 helai kain saja tanpa harus berjahit. Begitu pula dengan yang wanita. Ini menandakan bahwasanya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus perbedaan. Kita hadir ke tanah suci Mekah tiada lain tiada bukan tanpa memandang ras, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang ekonomi, tanpa memandang politik, tanpa memandang ulama, tanpa memandang artis, tanpa memandang teroris dan hal sebagainya.
Hatta sekalipun sekelas presiden pun kita hadir ke tanah suci Mekah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai sekalian manusia, aku menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik berbangsa, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Makna ayat ini adalah betapapun kita memiliki perbedaan dalam kehidupan ini, hanya satu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa kepada Allah. Takwa dalam arti kita mengerjakan apapun yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat takwa berarti kita telah memiliki yang namanya bekal hidup mengarungi kehidupan dunia yang fana ini untuk menggapai kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Yang artinya, sebaik-baik bekal di dalam kehidupan dunia ini adalah takwa, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang berakal. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karenanya perlu kiranya kita memasang diri kita untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah dengan cara mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Simbol yang ketiga atau hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil yakni adalah menapak tilas sejarah kenabian, di mana dalam pelaksanaan ibadah haji kita ditemukan diwujudkan oleh sejarah-sejarah kenabian, baik dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi Allah ini semua memberikan tanda kepada kita. Umpamanya kita lagi melempar jumrah, itu menandakan perjuangan Nabi Adam alaihi salam melawan syaitan laknatullah alaik. Begitu pula dengan perjalanan Siti Hajar yang di mana berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, sehingga Nabi Allah Ismail pada waktu itu tidak memiliki air minum untuk diminum karena ditinggal oleh sang ayah yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka muncullah di bawah telapak kaki beliau Nabi Ismail alaihi salam yang berupa air Zam-Zam yang kita kenal tanpa habis sampai saat sekarang ini. Begitu banyak sejarah-sejarah kenabian yang dapat kita temukan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meraih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita belum bisa meraih panggilan Allah yang mulia ini, setidaknya kita hidup di dunia ini memiliki tekad, memiliki niat untuk senantiasa melaksanakan ibadah haji, tetap dalam prinsip syariat, mendirikan solat 5 waktu dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Semoga kita semua dan keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, dijauhkan dari mara fitnah, dijauhkan dari segala yang membahaya kita, dan kita hidup dalam kerukunan, berbangsa dan bernegara, tetap dalam seiman dan seagama. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.